Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Roh tanah Hu Immortal kecil menjadi sangat bersemangat sekembalinya, aliran waktu di dalam tanah abadi 5 kali lebih cepat dibandingkan dengan dunia luar. Sementara Fang Yuan hanya menghabiskan beberapa bulan di dataran utara, baginya, itu sudah setahun. Fang Yuan melihat ke gerbang bintang di belakangnya. Gerbang bintang ini, dibandingkan dengan yang ada di dataran utara, jauh lebih kecil. Itu sekitar tinggi seseorang, dan hampir tidak membiarkan Fang Yuan cocok. Yang ada di Danau Bulan Sabit di dataran utara jauh lebih tinggi, dan berkali-kali lebih lebar. Stargate Gu tidak dibagi menjadi Gu utama dan sub, ia mengkonsumsi terlalu banyak esensi purba, bahkan Gu Master tahap puncak peringkat 5 tidak dapat mempertahankannya selama 3 napas, hanya esensi abadi yang dapat memungkinkannya digunakan terus-menerus. Jika roh tanah Hu Immortal kecil mengaktifkannya terlebih dahulu, sementara saya memegang separuh lainnya di tangan saya dan mengaktifkannya bersamanya, saya tidak perlu mengonsumsi esensi purba. Namun, aktivasi gerbang bintang Gu tidak hanya membutuhkan esensi purba dalam jumlah besar, tetapi juga membutuhkan cahaya bintang dalam jumlah besar, untuk membentuk gerbang. Dataran utara adalah salah satu dari 5 wilayah, bintang memenuhi langit dan cahaya bintang berlimpah. Tapi di sini di tanah yang diberkati Hu Immortal, cahaya bintang jauh lebih rendah, karena satu-satunya sumber berasal dari kunang-kunang bintang Gu. Saat Fang Yuan dalam hati berpikir dalam hati, tatapannya tertuju pada segerombolan kecil kunang-kunang bintang Gu yang berkibar di udara. Kunang-kunang bintang Gu adalah Gu peringkat 3, berukuran kecil, hampir seperti kunang-kunang biasa, tetapi ketika mereka diaktifkan, mereka memancarkan cahaya bintang biru asli. Segerombolan kunang-kunang ini, awalnya terdiri dari lebih dari 500, tetapi karena aktivasi gerbang bintang Gu, 32 di antaranya sudah mati. Untuk mempertahankan gerbang bintang Gu yang diaktifkan, satu kunang-kunang mati dalam setiap 3 napas. 500 kunang-kunang bintang Gu, meskipun mungkin tampak seperti jumlah yang besar, itu tidak dapat mempertahankan gerbang untuk jangka waktu yang lama. Karena itu, Fang Yuan memerintahkan Hu Immortal kecil untuk menonaktifkan gerbang bintang Gu. Gerbang bintang menghilang, dan kembali menjadi safir oval. Little Hu Immortal mengulurkan tangannya yang pucat dan halus, dan memerintahkan gerbang bintang Gu yang berharga untuk kembali kepadanya. Tuan, ini dia. Little Hu Immortal menangkupkan gerbang bintang Gu dengan kedua tangannya, dan mendongak dengan matanya yang besar dan berair, menawarkan gerbang bintang Gu kepada Fang Yuan. Fang Yuan dengan lembut menggosok telinga rubah kecilnya, dan memberinya senyum lembut, aku menyerahkannya padamu, jadi rawat baik-baik. Jika saya perlu menggunakannya di masa depan, saya akan menghubungi Anda menggunakan cangkir perspektif bergerak Gu. Ya, Guru, aku pasti akan merawatnya dengan baik. Little Hu Immortal dengan sungguh-sungguh meletakkan gerbang bintang Gu di dalam saku kecil gaunnya, dan menepuknya dengan tangan mungilnya. Adapun gerbang bintang Gu di dataran utara, itu bertumpu di padang rumput, dijaga ketat oleh segudang serigala. Tuan, ada 2 potong batu esensi abadi yang tersisa. Saya mendengarkan instruksi Anda, menggunakan resep Gu abadi untuk menukar kunang-kunang cahaya bintang Gu, ini kelebihannya. Hu kecil yang abadi mempersembahkannya kepadanya. Batu purba, normal, seukuran telur bebek, dan berwarna abu-abu. Batu esensi abadi juga seukuran telur bebek, tetapi tidak berbentuk oval, melainkan bulat seperti mutiara, dan seluruh tubuhnya mengkilap, memiliki penampilan tembus pandang dan berkilau. Mereka menyerupai kristal, tetapi memiliki kilau batu giok. Jika batu purba normal disamakan dengan manusia, maka batu esensi abadi dapat disamakan dengan abadi. Batu esensi abadi sangat berharga, karena dapat digunakan untuk mengisi kembali esensi abadi. Selain itu, juga digunakan dalam transaksi antar makhluk abadi, diadopsi sebagai mata uang yang berharga. Di dunia Gu yang luas, hanya pengadilan surgawi yang bisa menghasilkan batu esensi abadi. Saya melihat batu esensi abadi sekali lagi. Fang Yuan tersenyum sambil menghela nafas. Kedua batu esensi abadi ini sangat berharga, lebih berharga daripada 200 juta batu esensi purba.
Dalam 500 tahun sebelumnya, jumlah batu esensi abadi terbanyak yang dipegang Fang Yuan pada satu titik waktu hanya lebih dari 60 keping. Fang Yuan menyingkirkan batu esensi abadi. Bagus, ayo kembali ke Gunung Danghun. Little Hu Immortal menjadi senang mendengar ini, dan dengan cepat memegang tangan Fang Yuan, dan pada saat berikutnya mereka berteleportasi ke dalam istana Danghun. Cepat aktifkan surga penghubung Gu. Fang Yuan memerintahkan. Ada gerbang bintang lain Gu berada di dataran utara, dia tidak bisa rileks. Masalah muncul seiring berjalannya waktu, Fang Yuan harus bertindak cepat dan efisien menyelesaikan masalah tanah berkah Hu Immortal. Little Hu Abadi segera mengaktifkan surga penghubung Gu. Lubang bumi Gu, yang pernah ditanam di tanah yang diberkati, tidak bisa lagi diubah. Itu sama untuk menghubungkan surga Gu. Gu surga penghubung Fang Yuan, karena terkait dengan harta karun surga kuning, itu tidak bisa lagi diubah. Little Hu Immortal mengkonsumsi sedikit esensi abadi, dan seluruh tubuh cacing Gu tumbuh menjadi cermin bundar, dan melayang di udara. Tercermin di cermin adalah pemandangan harta karun surga kuning. Surga gua sepi dan benar-benar kosong, dengan warna kuning seperti lemon sedikit mewarnai udara. Surga gua tidak memiliki gunung, tumbuh-tumbuhan, dan hewan yang biasanya ditemukan di surga gua biasa. Di atas tanah yang diberkati adalah gua surga. Surga gua yang paling terkenal tercatat dalam kurang dari lebih besar dari, itu adalah 9 surga yang terkenal di masa lalu. Matahari besar hijau menyempurnakan Gu perjalanan abadi tetap, dan terbang ke 9 langit. Di surga biru, dia memperoleh segmen bambu giok hijau giok. Di surga biru, dia mengumpulkan berlian 8 sisi di dalam pecahan bintang. 9 langit yang tak terlupakan terdiri dari surga putih, surga merah, surga oranye, surga kuning, surga hijau, surga biru, surga ungu, dan surga hitam. Tetapi kemudian, ketika Putra Renzu menyebabkan malapetaka di langit dan bumi, merah, oranye, kuning, hijau, biru, dan ungu, 7 langit dihancurkan secara berurutan, dan yang tersisa hanyalah langit putih dan hitam, dengan keduanya bergantian antara siang dan malam. Harta karun surga kuning, terkait erat dengan surga kuning dari 9 surga yang tak terlupakan. Di era kuno abad pertengahan, Gu abadi peringkat 8, yang dikenal sebagai harta karun tak terhitung jumlahnya Taois, memperoleh fragmen surga kuning secara kebetulan. Dia menggabungkan fragmen itu ke dalam surga guanya, dan membentuk surga kuning harta karun. Surga kuning harta karun adalah surga gua yang sangat unik, kosong tanpa gunung, pohon, atau sungai, dan juga tidak ada burung, binatang buas, cacing, atau ikan, hanya ada harta berharga di dalamnya. Ada Gu abadi peringkat 8 di surga kuning harta karun, cahaya harta karun Gu. Peringkat 1 hingga peringkat 3 cahaya harta karun Gu ada di mana-mana, peringkat 4 hingga peringkat 5 cahaya harta karun Gu sering dipegang di tangan kekuatan besar. Di atas peringkat 5, cahaya harta karun immortal Gu, tentu saja, hanya ada satu yang ada di dalam surga kuning harta karun. Cahaya harta karun Gu mengkhususkan diri dalam menilai-nilai suatu item. Semakin besar nilai item, semakin terang cahaya-cahaya harta karun Gu. Di kota Klansang, tahap pertempuran akan menggunakan cahaya harta karun Gu untuk mengevaluasi nilai berbagai cacing Gu mereka, dan dengan demikian menilai kekuatan Master Gu. Aplikasi utama cahaya harta karun Gu bukan hanya penilaian, tetapi juga dapat digunakan untuk mencari harta karun. Jangkauan cahaya harta karun Gu kecil, dan sering harus digunakan bersama-sama dengan cacing Gu lainnya untuk meningkatkan jangkauan deteksinya. Di masa lalu, harta karun tak terhitung sekali Taois menggunakan cahaya harta karun Gu abadi untuk menemukan harta karun dalam jumlah yang tak terhitung jumlahnya. Seiring berjalannya waktu, dia mendapatkan reputasi dan gelarnya sebagai harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Little Hu Immortal terus mengaktifkan Gu surga penghubung, gambar di cermin berubah terus-menerus, saat gambar berbagai objek muncul. Cacing Gu, kelompok binatang buas, varian manusia, vegetasi, urat biji, tanah, air, anggur berkualitas, dan berbagai persediaan lainnya, semua yang bisa dibeli dijual. Tiba-tiba, layar menampilkan segerombolan kunang-kunang bintang Gu. Tuan, ini dijual oleh Star-Lord Wan Xiang. Roh tanah Dewa Hu kecil menggunakan indera ilahi Gu untuk berkomunikasi dengan pedagang. Kunang-kunang cahaya bintang Gu tidak dapat bereproduksi,
saya membutuhkan sejumlah besar kunang-kunang cahaya bintang biasa. Fang Yuan mengangguk saat dia berkata. Little Hu Immortal berkomunikasi sebentar, lalu menoleh ke Fang Yuan, Tuan, Star-Lord Wan Xiang bilang dia tidak menjual. Fang Yuan tidak kesal, melainkan terkekeh, hehe, tidak ada yang tidak bisa dijual di dunia ini. Tidak menjual hanya berarti harganya tidak cukup tinggi, manfaatnya tidak cukup untuk memikat mereka. Saat dia berbicara, dia mengingat resep sisa dari beberapa gu abadi, dia menuliskannya di sepotong kulit sapi, dan melemparkannya ke surga gu yang menghubungkan. Kulit sapi itu benar-benar biasa, tetapi karena mencatat resep sisa immortal gu, itu sangat berharga. Begitu melewati surga gu penghubung dan tiba di surga kuning harta karun, semua potongan kulit sapi menunjukkan cahaya harta karun 3 hingga 9 meter. Cahaya harta karun ini berwarna pelangi, perpaduan ungu dan merah yang indah, sangat indah. Beritahu dia bahwa harganya bisa dinegosiasikan. Fang Yuan tersenyum cerah, dan memberitahu Hu Immortal kecil. Dia tidak takut dengan penolakan Star-Lord Wan Xiang. Immortal Gu sangat menarik bagi Gu Immortals. Meskipun itu hanya resep sisa, mereka masih sering diminati tanpa pasokan yang cukup. Melihat Gu Immortals yang telah hidup lama dan memiliki fondasi yang bagus, mana dari mereka yang tidak memiliki puluhan resep sisa Gu abadi di tangan mereka. Tapi resep sisa ini jarang dijual. Resep sisa-sisa Immortal Gu yang serupa atau terkait erat, ketika dikombinasikan satu sama lain, seringkali memungkinkan resep yang sebenarnya ditemukan. Setelah Immortal Gu disempurnakan menggunakan resep tersebut, tidak ada orang lain yang bisa membuatnya. Karena itu, resep sisa-sisa Gu abadi jarang diperdagangkan. Bahkan jika dijual, itu akan menukar resep sisa-sisa dengan resep sisa. Sebelumnya, Fang Yuan hanya memberikan resep yang paling kurang yang bisa dia ingat, cahaya harta karun hanya bersinar sejauh 1 meter, dan Star-Lord Wan Xiang memberinya segerombolan kunang-kunang cahaya bintang, dan 2 batu esensi abadi sebagai gantinya. Sekarang, dengan begitu banyak resep rahasia, cahaya harta karun setidaknya 3 meter, Star-Lord Wan Xiang harus dipindahkan. Resep sisa-sisa ini, setelah dikirim, menarik tatapan yang tak terhitung jumlahnya di dalam surga kuning harta karun. Sejumlah besar indera ilahi segera dikirim, Hu abadi kecil harus menggunakan indera ilahi Gu sampai pipi kecilnya menjadi pucat. Tuan, begitu banyak Gu Immortal telah mengirimkan indera ilahi mereka, menanyakan harga untuk resep sisa ini. Fang Yuan tertawa, kirim pesan, beritahu mereka, masing-masing resep ini dapat dijual, tetapi mereka harus mengantri satu per satu. Beritahu mereka tentang kunang-kunang cahaya bintang, minta setidaknya 100.000. Little Hu Immortal mengirim indera ilahinya, dan segera, seseorang bernama Pri Yao Guang, seorang Gu Immortal wanita mengatakan bahwa dia memelihara sejumlah besar kunang-kunang cahaya bintang di tanah yang diberkati, dan ingin bertukar. Fang Yuan tersenyum. Seperti yang diharapkan, Star-Lord Wan Xiang juga mengubah sikapnya, berulang kali mendekatinya dengan tawaran. Gu abadi ketiga, menyebut dirinya, Di Yuan, mengatakan dia memiliki sejumlah besar kunang-kunang cahaya bintang. Fang Yuan berhenti sejenak, dan ketika dia tidak melihat Gu Immortal lain membuat penawaran, dia tidak bisa menahan nafas kesedihan. Kunang-kunang cahaya bintang ini adalah makhluk abadi, pada zaman sekarang, hanya sejumlah kecil yang masih ada. Dengan pesaing, semuanya menjadi lebih mudah. Fang Yuan tetap diam, dan membiarkan ketiga dewa itu saling menawar. Ini adalah skema yang tidak terselubung, tetapi bagaimana mungkin ada orang bodoh yang berkultivasi ke tingkat Gu Immortal? Ketiga makhluk abadi itu tidak menawar satu sama lain secara agresif, sebaliknya mereka bernegosiasi dengan benar, masing-masing menawarkan 33.000 kunang-kunang cahaya bintang. 3 kelompok kunang-kunang cahaya bintang, masing-masing memasuki surga Gu penghubung, masing-masing memancarkan cahaya harta karun. Di antara mereka, kelompok kunang-kunang Pri Yao Guang memancarkan cahaya paling lemah, panjangnya hanya 3 meter, kunang-kunang Di Yuan memancarkan cahaya harta karun 5,5 meter, sedangkan kunang-kunang Star-Lord Wan Xiang memancarkan cahaya paling kuat, panjangnya 7 meter. Ini karena ada banyak kunang-kunang cahaya bintang Gu bercampur dengan kelompok kunang-kunangnya. Sepertinya Star-Lord Wan Xiang ini memelihara banyak kunang-kunang cahaya bintang. Saya ingat sekarang, awalnya setelah gerbang bintang Gu muncul,
Star-Lord Wan Xiang bertindak cepat dan mengandalkan penjualan kunang-kunang bintang Gu untuk mendapatkan sejumlah besar batu esensi abadi. Fang Yuan tiba-tiba teringat sedikit informasi ini. Kenangan 500 tahun mengandung terlalu banyak informasi, banyak detail tidak jelas, tetapi setelah melihat ini, ingatannya yang awalnya tidak jelas menjadi lebih jelas. Setelah kemunculan gerbang bintang Gu, harga kunang-kunang cahaya bintang Gu juga naik seperti perahu yang mengendarai air pasang. Di masa depan, surga kuning harta karun bahkan tidak akan menjual kawanan kunang-kunang cahaya bintang lagi, tetapi hanya menjual kunang-kunang cahaya bintang Gu. Cacing Gu tidak dapat bereproduksi, tetapi hanya serangga biasa yang memiliki kemampuan itu. Segera, Fang Yuan memperdagangkan 3 resep, dan memperoleh lebih dari 100.000 kunang-kunang cahaya bintang. Selama dia membiarkannya dengan hati-hati setelahnya, Fang Yuan akan dapat memproduksi kunang-kunang bintangnya sendiri Gu dan tidak perlu membayar harga selangit untuk membelinya di masa depan. Meskipun telah membeli lebih dari 100.000 kunang-kunang cahaya bintang, perdagangannya masih jauh dari selesai. Fang Yuan juga perlu mengurus masalah memberi makan serangga ini. Kunang-kunang cahaya bintang mengkonsumsi rumput fragmen bintang. Kebetulan saya memiliki sejumlah besar rumput fragmen bintang pada saya dapat menjualnya kepada Anda. Penguasa bintang Wan Xiang menyampaikan pikirannya menggunakan indera ilahi. Aku membutuhkan benih serta pengetahuan pertanianmu. Mari kita lihat intensitas cahaya harta karun dulu. Fang Yuan berbicara melalui Hu Immortal kecil, yang menyampaikan informasi tersebut kepada Star-Lord Wan Xiang, Peri Yao Guang, dan Di Yuan menggunakan akal ilahi. Segera, 3 dokumen masuk ke surga kuning harta karun, masing-masing memancarkan cahaya harta karun yang kuat. Kali ini, alih-alih Star-Lord Wan Xiang, itu adalah dokumen Peri Yao Guang yang memiliki cahaya harta karun terbesar, setinggi hampir 2 meter. Saya paling suka menanam rumput, saya sengaja memigrasikan segerombolan kecil kunang-kunang cahaya bintang untuk produksi rumput fragmen bintang. Jika Anda mengikuti instruksi saya, Anda pasti tidak akan menderita kerugian. Peri Yao Guang menyampaikan dengan indera ilahinya. Fang Yuan merenung. Awalnya dia sudah melupakannya, lagi pula di kehidupan sebelumnya, dia tidak menggunakan dan tidak pernah menggunakan gerbang bintang Gu. Sekarang, melalui pengingat berturut-turut dari roh tanah Langya, menghubungkan surga Gu, dan penguasa bintang Wan Xiang, otaknya secara bertahap mulai mengingat kenangan yang lebih berbeda. Dalam ingatannya, begitu gerbang bintang Gu menjadi pusat perhatian, segala sesuatu yang berhubungan dengan kunang-kunang cahaya bintang Gu menjadi rahasia, tidak ada satu orang pun yang mau menjual informasi. Sekarang roh tanah Langya telah mendapatkan resep gerbang bintang Gu, mungkin menyempurnakan gerbang bintang Gu, lalu meletakkannya di surga kuning harta karun untuk dijual. Begitu gerbang bintang Gu dijual di surga kuning harta karun, mendapatkan lebih banyak informasi rahasia seperti itu tidak akan mudah. Memikirkan hal itu, Fang Yuan membuat keputusannya, dia membiarkan Hu Immortal kecil mengirimkan pikirannya, saya akan membeli dari kalian bertiga, kami akan berurusan dengan menggunakan batu esensi abadi. Daya beli batu esensi abadi sangat tinggi. Satu potong batu esensi abadi, bisa membeli ketiga dokumen, dengan 1/4 tersisa. Fang Yuan membuka ketiga dokumen itu, dan melihat banyak hal tertulis di atasnya. Rumput fragmen bintang hanya bisa ditanam di langit, tumbuh di awan. Oleh karena itu, ada baiknya menggunakan tanah awan berkualitas tinggi. Rumput fragmen bintang menyukai energi yin, tetapi membenci energi yang, oleh karena itu sinar matahari yang berlebihan dapat membunuh rumput fragmen bintang. Namun, itu tidak dapat sepenuhnya berasal dari cahaya, jumlah yang dibutuhkannya adalah tentang. Jika kunang-kunang cahaya bintang hidup di rumput fragmen bintang, itu akan membantu menyebarkan benih, dan mungkin meningkatkan area di mana rumput dapat tumbuh serta kualitasnya. Di antara 3 dokumen, Di Yuan sederhana dan singkat, Star-Lord Wan Xiang memiliki ide-ide inovatif, dan Peri Yao Guang bertele-tele dan detail. Fang Yuan menggunakan pengetahuan mereka untuk menutupi kekurangannya, dan dengan cepat menghafal semuanya. Dalam sekejap, dia menjadi ahli dalam membudidayakan rumput fragmen bintang. Dia tertawa terbahak-bahak, dengan ini, saya akan menjadi penjual kunang-kunang cahaya bintang terbesar di masa depan. Ketika gerbang bintang Gu menjadi populer, saya akan menghasilkan banyak uang. Saatnya membeli minuman keras.
Fang Yuan tidak melupakan kebutuhan untuk membeli anggur berkualitas tinggi. Dia sudah mengumpulkan 3 jenis anggur berkualitas tinggi, ini yang terakhir tersisa. Di dalam surga kuning harta karun, tentu saja, anggur berkualitas tinggi terjual. Itu terutama digunakan untuk menyempurnakan Gu oleh Gu Immortals, tetapi juga merupakan minuman yang sangat baik untuk menikmati hidup. Tetapi ketika Fang Yuan ingin membeli anggurnya, seluruh harta karun surga kuning meletus, karena indera ilahi yang tak terhitung jumlahnya diaduk. Gu abadi, seseorang menjual Gu abadi. Roh tanah Dewa Hu kecil berteriak. Cermin menyala, dan gambar Gu abadi muncul. Perjalanan ilahi Gu. Murid Fang Yuan menyusut. Gu abadi yang dijual persis seperti yang dia butuhkan, Gu perjalanan ilahi. Seseorang selangkah lebih maju darinya dan telah meraih kepemilikan perjalanan ilahi Gu. Sai, setelah semua dikatakan dan dilakukan, aku terlambat 1 langkah. Fang Yuan tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Dia ingin menyempurnakan Gu bukaan kedua, sehingga dia membutuhkan perjalanan ilahi Gu. Tetapi di tanah yang diberkati 3 raja, karena keadaan, dia menyempurnakan perjalanan ilahi Gu menjadi perjalanan abadi tetap Gu. Menurut catatan dikurang dari lebih besar dari, mengonsumsi 4 anggur berkualitas tinggi adalah kriteria untuk mendapatkan Gu perjalanan ilahi. Fang Yuan telah mengumpulkan anggur untuk tujuan ini, tetapi sekarang, seseorang selangkah lebih maju darinya. Tanpa perjalanan ilahi Gu, bukaan kedua Gu akan terjebak di langkah terakhir, saya tidak akan bisa menyelesaikannya. Untungnya, masih ada beberapa dekade umurnya. Secara keseluruhan, itu karena saya terlalu terkenal di Gunung Sanca ketika saya menyempurnakan Gu, menyebabkan semua orang mengetahuinya. Tidak aneh bahwa seseorang merebutnya dariku. Fang Yuan mengangkat bahu, dia telah memprediksi ini sejak lama. Ketika dia menggunakan perjalanan ilahi Gu untuk menyempurnakan perjalanan abadi tetap Gu, itu dilihat oleh banyak Master Gu. Ini pasti menyebabkan keributan besar. Gu Immortals di perbatasan selatan bukanlah orang idiot, bagaimana mungkin mereka tidak bertindak. Tetapi sebelumnya, Fang Yuan mengandalkan persaingan antara Gu Immortals, bahwa mereka akan membatasi satu sama lain dan menunda kemajuan mereka, sehingga dia bekerja keras untuk mengumpulkan anggur. Dalam hidup, selalu ada beberapa hal yang harus dikerjakan keras meskipun peluang keberhasilan rendah sehingga mereka tidak akan menyesal. Jika mereka bahkan tidak bekerja untuk itu, maka itu akan benar-benar tidak ada harapan. Mengenai hal-hal di dunia ini, kebanyakan tidak berjalan sesuai keinginan seseorang, saya sudah terbiasa dengan itu. Tapi karena Gu perjalanan ilahi ini disiapkan untuk transaksi di sini, saya harus melihatnya, mungkin masih ada kesempatan. Fang Yuan mengambilnya dengan tenang, dia tidak khawatir tentang kerugian atau membual atas keuntungan, pikirannya selalu damai dan tenang. Karena surga kuning harta karun adalah pasar transaksi terbesar di antara Gu Immortals, ada contoh yang sangat jarang di mana Immortal Gu dijual. Transaksi ini sebagian besar menggunakan Immortal Gu untuk berdagang dengan Immortal Gu. Tetapi Gu Immortal yang menjual Gu perjalanan ilahi, Pak Tua Yanxi, memiliki permintaan transaksi yang agak aneh. Saya ingin menggunakan Gu perjalanan ilahi ini untuk menukar resep Gu bukaan kedua. Informasi dalam permintaan ini terlalu menakjubkan, itu menciptakan banyak keributan. Di surga kuning harta karun, indera ilahi dari semua jenis Gu Immortal berinteraksi satu sama lain, mengubah pemandangan menjadi kekacauan. Perjalanan ilahi Gu, berpikir bahwa kita akan melihat cacing Gu legendaris ini hari ini. Meskipun itu adalah Gu abadi, kemampuan perjalanan ilahi Gu terlalu acak. Saat itu, bahkan Putra Renzu mendapat masalah menggunakannya, itu akan lebih berbahaya bagi kita Gu Immortals kecil. Tapi perjalanan ilahi Gu masih Gu abadi, menyimpannya bersamamu, ketika kamu dipaksa menemui jalan buntu, kamu dapat menggunakannya untuk berjudi pada saat putus asa. Dibandingkan dengan Gu perjalanan ilahi, saya lebih tertarik dengan resep Gu bukaan kedua. Itu benar, saya sudah lama mendengar tentang Gu Aperture kedua, tetapi untuk berpikir resepnya benar-benar ada. Bukaan kedua. Hehe, manusia mungkin tidak mengerti nilai penuh dari ini, tetapi bagi kami Gu Immortals, siapa yang tidak akan tergerak? Fang Yuan sudah berdiri, menatap surga penghubung Gu di udara. Dia memiliki resep Gu bukaan kedua, dia hanya perlu berpikir untuk menukar Gu ini. Tapi,
Orang tua Yanxi yang menjual gu perjalanan ilahi ini akan datang untukku. Dia meminta resep gu bukaan kedua. Dan waktunya dalam menjual gu ini tidak lebih awal atau terlambat, dia memilih saat yang tepat ketika saya menelusuri, mengesankan. Gu immortal ini kemungkinan besar berada di jalan kebijaksanaan abadi, dia mahir dalam prediksi dan deduksi. Fakta bahwa saya telah menggunakan gu surga penghubung dan berdagang surga kuning harta karun sudah diramalkan olehnya. Jalan kebijaksanaan adalah jalan yang sangat misterius di antara gu master. Itu telah diturunkan sejak zaman dahulu kala, tetapi jumlahnya selalu sangat kecil. Pencipta jalan kebijaksanaan adalah Star Constellation Immortal Venerable, penguasa pengadilan surgawi generasi kedua. Dia hidup selama 19.000 tahun, dan memiliki umur terpanjang kedua di antara peringkat 9 gu immortals. Sebelum dia meninggal, dia menyimpulkan dari rahasia surgawi, dan memperoleh informasi tentang semua yang terjadi 3 juta tahun setelah kematiannya. Dia menemukan bahwa setelah kematiannya, pengadilan surgawi akan tanpa tuan untuk waktu yang lama, menyebabkan kekacauan yang panjang saat 3 yang mulia iblis muncul. Dia membuat 3 pengaturan yang masing-masing berurusan dengan masing-masing dari 3 yang mulia iblis. Selanjutnya, dia menginstruksikan keturunannya untuk mengikuti apa yang dia katakan untuk memastikan bahwa pengadilan surgawi damai selama 300 tahun. Setelah dia meninggal, memang ada kekacauan besar saat era bergeser, karena selama 3 generasi besar, 3 yang mulia iblis muncul satu demi satu. 3 yang mulia iblis tak terkalahkan selama zaman mereka, menyerang pengadilan surgawi tetapi terhalang oleh rencana Star Constellation Immortal Venerable, gagal dan menyebabkan pengadilan surgawi tetap utuh. Jalan kebijaksanaan gu immortal, orang tua Yanxi. Fang Yuan menyipitkan matanya, bergumam. Bukan hal yang baik untuk menjadi sasaran jalan kebijaksanaan gu abadi. Jalan kebijaksanaan gu immortal tahu tentang rahasia surgawi dan paling terampil dalam membuat pengaturan sebelumnya dan membuat prediksi tentang masa depan. Seringkali, mereka dapat merencanakan melawan orang tanpa mereka sadari, menyebabkan orang lain jatuh ke dalam perangkap tanpa disadari. Saya mengumpulkan terlalu banyak perhatian di perbatasan selatan, dan akhirnya menarik jalur kebijaksanaan gu immortal. Hehehe, dalam hidup ini saya berani dan membuat kemajuan besar, menyerang melalui tebing berbahaya, saya melaju terlalu cepat dan hanya dengan tubuh fana saya mendapatkan perhatian gu immortal. Skenario seperti itu seperti semut yang menarik perhatian gajah. Sekaligus, Fang Yuan hampir bisa melihat sepasang mata bijaksana dan licik menembus surga penghubung gu untuk mengamati dirinya sendiri. Udara dipenuhi dengan tekanan tak berbentuk. Tapi keadaan pikiran Fang Yuan tidak lagi seperti sebelumnya, dia tertawa dengan kepala tegak, menghilangkan tekanan di hatinya. Bagus, skema jalan kebijaksanaan gu immortal membuat ini jauh lebih menarik. Hanya perjalanan ilahi gu, hanya bukaan kedua gu, bagaimana itu bisa memikatku? Pengalamannya selama 500 tahun memelihara naluri tajam yang sensitif terhadap bahaya. Fang Yuan memiliki perasaan yang samar-samar, perjalanan ilahi gu ini kemungkinan besar adalah umpan yang digunakan Pak Tua Yanxi untuk menariknya. Meskipun gu abadi itu baik, tujuan saya adalah kehidupan abadi, yang disebut gu abadi ini hanyalah alat dalam perjalanan kultivasi saya. Pada saat yang sama, di perbatasan selatan, tanah yang diberkati Shengxi. Seorang lelaki tua, mengenakan jubah hitam, memancarkan aura menakutkan dari gu immortal peringkat 7 saat dia duduk di bantal tanpa suara. Wajahnya keriput, matanya gelap tanpa bagian putih di dalamnya. Dia menatap surga penghubung gu di langit, merasakan indera ilahi bergerak di dalam surga kuning harta karun. Dia tanpa ekspresi dan tidak bergerak. Itu adalah Pak Tua Yanxi. Sebelum lelaki tua itu adalah dokter hantu pembunuh yang berlutut Chou Jiu. Dia melihat menghubungkan surga gu untuk waktu yang lama, sebelum menunjukkan kekecewaan, Tuan tertinggi, sepertinya Fang Yuan tidak mengambil umpan. Pak Tua Yanxi tersenyum, tidak menunjukkan kejengkelan, ikan kecil ini menarik, dia bisa melepaskannya dengan mudah, sebagai manusia biasa, wataknya melampaui sejumlah besar gu immortal. Tapi dia terlalu berani, dia mengubahmu menjadi budaknya dan mengacaukan kami sekte bayangan. Dia hanya mencari kematian. Chou Jiu dengan cepat membungkuk, semua berkat kembalinya Maha Guru, jika tidak, saya akan menderita nasib menjadi budak seumur hidup.
Orang tua Yanxi mengangkat kepalanya, murid kecil, aku telah mengubah perbudakan Gu padamu. Saya menghitung bahwa Fang Yuan akan bergabung dengan pertempuran iblis yang benar di Gunung Yitian, pada saat itu Anda bisa menjadi mata-mata di sisinya, dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Ya, guru tertinggi. Turun dan panggil adik perempuanmu Bai Ningbing. Ya, murid ini pergi. Seorang Gu abadi melayang di udara, memancarkan cahaya yang tenang dan indah. Lingkaran cahaya berwarna lemon benar-benar menutupi tubuh Bai Ningbing dan tenggelam ke dalam lubangnya. Tanaman merambat berwarna kuning hijau sudah merayap di sekitar dinding bukaannya, menempel erat di dinding. Setelah beberapa saat, Pak Tua Yanxi menarik napas dalam-dalam dan mengingat Gu abadi kembali ke bukaannya. Baiklah, aku telah menggunakan kemampuan Gu abadi pada bukaanmu, Anda akan baik-baik saja selama 3 bulan ke depan. Menurut kecepatan kultivasi Anda harus datang ke sini setelah 3 bulan untuk memperkuat bukaan Anda lagi. Sudah lama sejak pertempuran Gunung Sanca, bakat Bai Ningbing telah pulih hingga 100%, memulihkan salah satu dari 10 bakat ekstrim, fisik jiwa es gelap utara. 100% esensi purba memancarkan tekanan yang sangat besar pada bukaannya. Jika bukan karena Pak Tua Yanxi menggunakan Gu abadi untuk memperkuat bukaannya, Bai Ningbing tidak akan bertahan sampai sekarang. Meskipun Pak Tua Yanxi adalah dermawan penyelamat hidupnya, Bai Ningbing tidak merasa berterima kasih, sebaliknya dia berdiri tegak dengan sikap sedingin es. Setelah Pak Tua Yanxi mengambil Gu abadi, dia membuka mata birunya, tatapannya dingin dan ekspresinya acuh tak acuh. Dia bukan lagi anak pemula, Greenhorn dari saat itu. Dengan bepergian bersama Fang Yuan, dia telah belajar banyak hal. Orang tua Yanxi telah mengambil inisiatif untuk mencarinya setelah mengetahuinya melalui Chou Jiu, jelas untuk memanfaatkannya. Dia bergabung dengan sekte bayangan juga tidak lebih dari transaksi. Pak Tua Yanxi tersenyum hangat, Bai Ningbing, selama kamu dengan tulus berjanji setia kepada sekte bayangan, dan membuat sumpah laut baru, aku akan mengubahmu kembali menjadi laki-laki. Tidak perlu. Anda membantu saya menekan bukaan saya, jadi saya bergabung dengan sekte bayangan untuk sementara untuk membantu Anda berurusan dengan Fang Yuan dan mendapatkan Gu perjalanan abadi tetap darinya, ini tidak lebih dari transaksi yang adil. Adapun tubuh laki-laki saya secara pribadi akan mengambilnya, hanya dengan begitu bisa spektakuler. Bagaimana bisakah aku, Bai Ningbing, melakukan sesuatu seperti mengandalkan orang lain? Bai Ningbing kemudian berbalik dan pergi. Hanya ketika dia keluar dari ruang rahasia, ekspresi dingin Bai Ningbing mengendur, alisnya berkerut dan tatapannya menjadi dingin. Dia tidak menyukai jalur kebijaksanaan peringkat 7 ini Gu Immortal Old Man Yanxi, dia selalu merasa dia memiliki motif tersembunyi. Meskipun yang lainnya adalah Gu Immortal, Bai Ningbing tidak pernah takut mati. Sebagai orang yang tidak takut mati, mengapa dia takut pada Gu Immortals? Namun, mereka memiliki tujuan yang sama, keduanya ingin berurusan dengan Fang Yuan, jadi Bai Ningbing menyetujui transaksi ini dan bergabung dengan sekte bayangan untuk sementara. Fang Yuan, ketika dia memikirkannya, Bai Ningbing tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan kembali adegan di tanah yang diberkati 3 raja. Di bawah mata orang yang tak terhitung jumlahnya, Fang Yuan terbang menuju surga dan dengan tubuh fana, memurnikan Gu abadi. Tak lama setelah itu, tanah yang diberkati 3 raja runtuh dan semua orang jatuh ke dalam kekacauan saat mereka bergegas meninggalkan Gunung Sanca. Angin asimilasi bertiup dan menyapu bersih seluruh Gunung Sanca sampai menjadi tanah tandus. Nama Raja Binatang Kecil dibicarakan oleh banyak orang dan segera menyebar ke seluruh perbatasan selatan dengan gila-gilaan. Fang Yuan menghilang, dan Gu Immortals memberi perintah kepada semua pasukan mereka untuk mencarinya. Bai Ningbing yang telah bepergian bersamanya, secara alami menjadi target yang dikejar semua kekuatan besar. Apakah itu jalan lurus atau jalan iblis, mereka semua ingin mendapatkannya. Jika bukan karena rasa persaudaraan Wei Yang dan dengan demikian dengan sengaja melepaskan Bai Ningbing, serta pertemuannya dengan Chou Jiu saat terluka parah, Bai Ningbing pasti sudah menjadi tawanan di suatu tempat. Setelah Chou Jiu menyembuhkan luka-lukanya, dia mengajukan proposal kepadanya untuk bergabung dengan sekte bayangan dan berurusan dengan Fang Yuan bersama. Setelah skema Bai Ningbing melawan Fang Yuan gagal, dia bahkan yekain dengan tebakannya bahwa Fang Yuan memiliki prediksi Gu
Dan ketika dia mendengar di belakang Chou Jiu adalah jalur kebijaksanaan prediktif yang serupa Gu Immortal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak. Meskipun dia tidak takut mati, dia benar-benar tidak pasrah kehilangan nyawanya seperti itu dan membiarkan Fang Yuan hidup, itu akan menjadi kekalahan terbesarnya, dan terlalu tidak bersemangat. Dengan demikian, dia menyetujui permintaan Chou Jiu dan untuk sementara bergabung dengan Sekte Bayangan, membuat sumpah di depan Gu Abadi, Sumpah Laut Gu, dengan Pak Tua Yanxi dan Chou Jiu, dia bebas untuk pergi dan mendapatkan kembali kebebasannya setelah mereka membunuh Fang Yuan. Pada saat yang sama, Sekte Bayangan tidak dapat secara langsung atau tidak langsung bergerak melawannya. Ketika sosok Bai Ningbing yang surut menghilang, ekspresi Pak Tua Yanxi perlahan menjadi gelap. Bai Ningbing memiliki sifat iblis, menyebabkan bahkan jalan kebijaksanaan Gu Immortal Old Man Yanxi ini merasa sulit untuk mengendalikannya. Anak ini tidak peduli dengan hukum dan moralitas, dan hanya bergandengan tangan dengan saya karena situasinya. Dia sama sekali bukan seseorang yang akan tinggal di bawah orang lain untuk waktu yang lama. Tatapan Pak Tua Yanxi sangat dalam. Tapi itu tidak penting. Saya telah merencanakan selama bertahun-tahun dalam pencarian saya untuk keabadian, mengapa saya takut dengan riak kecil yang dapat diciptakan oleh ikan kecil ini? Pak Tua Yanxi dengan dingin mendengus dan mengalihkan pandangannya untuk menghubungkan layar surga Gu. Tepat pada saat ini, rasa ilahi ditransmisikan kepadanya, saya memiliki resep Gu bukaan kedua di sini, saya ingin bertukar dengan perjalanan ilahi Anda Gu. Pemilik indera ilahi menyebut dirinya Langya Tua Abadi. Hehehehe. Pak Tua Yanxi tertawa terbahak-bahak. Ikan telah mengambil umpan. Siapa bilang umpan ini hanya bisa memikat Fang Yuan? Fang Yuan hanyalah ikan kecil, roh darat Langya adalah ikan besar sejati. Tanah yang diberkati Langya dikabarkan telah menyimpan resep yang tak terhitung jumlahnya. Itu telah jatuh dari surga gua ke tanah yang diberkati, dan di zaman sekarang, itu dapat dikatakan sebagai tanah yang diberkati nomor 1. Yang lebih penting lagi, tanah yang diberkati ini juga memiliki banyak Gu abadi. Heavenly Essence Treasure Imperial Lotus ada di atas, saya harus mendapatkannya. Mata Pak Tua Yanxi berkedip dengan cahaya menyala yang dipenuhi dengan keserakahan. Dia telah merencanakan sejak lama. Faktanya, resep bukaan kedua Gu yang dimiliki Langya tanah diberkati sengaja karena rencananya. Dengan kecintaan roh tanah Langya untuk mengumpulkan resep dan menyempurnakan Gu, dia pasti ingin menyempurnakan bukaan kedua Gu. Sekarang aku harus menunggu kesempatan bagus. Orang tua Yanxi mencibir di samping sambil mengirimkan indera ilahinya untuk menerima tawaran roh tanah Langya dan memulai transaksi mereka di surga kuning harta karun. Perjalanan ilahi Gu keluar dari cermin, bahkan jika kemampuan surga penghubung Gu telah diperkuat oleh banyak Gu lainnya, itu masih menyebabkan surga penghubung Gu dipenuhi dengan retakan, dan setelah beberapa napas, benar-benar runtuh. Roh tanah Langya tidak peduli dengan surga penghubung Gu ini, masih banyak surga penghubung Gu yang tersisa di tanah yang diberkati. Roh tanah memandang perjalanan ilahi Gu dengan tatapan membara dan tertawa terbahak-bahak, saya sudah ingin menyempurnakan bukaan kedua Gu, haha, ini benar-benar terlalu bagus. Dia mengeluarkan surga penghubung Gu lain di tempat dan terhubung ke harta karun surga kuning, mencari bahan penyempurnaan Gu tanpa pengekangan. Hehehe, doa yang mudah. Pak Tua Yanxi tertawa terbahak-bahak saat dia melihat pemandangan ini melalui penghubung surga Gu. Transaksi kelas berat yang berkaitan dengan Immortal Gu secara alami akan diperhatikan oleh banyak Gu Immortals. Fang Yuan juga memperhatikan, siapa yang membeli Gu perjalanan ilahi. Tatapan Fang Yuan melintas dan segera bertanya pada Little Hu Immortal. Ini adalah abadi tua Langya. Hu abadi kecil menjawab dengan suara yang jelas. Roh tanah Langya, sama seperti yang saya harapkan. Fang Yuan sedikit menyipitkan matanya sebelum berkonsentrasi untuk menghubungkan surga Gu lagi. Setelah beberapa saat, dia menemukan roh tanah Langya dengan sembrono membeli bahan pemurnian Gu, matanya bersinar dengan sinar cahaya dingin. Begitu banyak Gu Immortal yang membuang bahan pemurnian Gu yang berharga ke roh tanah Langya. Ini jelas jebakan. Roh darat memiliki kebijaksanaan, tetapi obsesi mereka jauh lebih dalam dan dapat dengan mudah dieksploitasi oleh Gu Immortals. Tunggu sebentar, pikiran Fang Yuan tiba-tiba bergetar. Makhluk abadi yang menjual bahan pemurnian Gu adalah jalur logam Gu Immortal Taijiazi,
jalur jiwa Gu Immortal Wang Ganyang, jalur kayu Gu Immortal Fairy Tan Xiang, jalur perbudakan Gu Immortal Great Immortal Sue Xiong, nama-nama ini sudah tidak asing lagi. Bukankah mereka Gu Immortals yang berpartisipasi dalam gelombang kedua serangan terhadap tanah yang diberkati Langya? Untuk sesaat, mata Fang Yuan berkedip dengan cahaya tajam, dia menyadari skema besar yang belum tercatat dalam sejarah. Jadi seperti ini, dalam kehidupan masa lalu saya, tanah yang diberkati Langya mengalami 6 gelombang serangan sebelum akhirnya runtuh di gelombang ke-7. Jadi ada manipulator di belakang layar, mereka menetas plot jahat. Sebelumnya, Fang Yuan hanya penonton, tetapi sekarang dia terlibat, dia menemukan kebenaran ini. Tujuan Pak Tua Yanxi ini menjual perjalanan ilahi Gu bukan hanya untuk membidik saya, targetnya yang lebih besar adalah tanah yang diberkati Langya. Dari 7 gelombang serangan, berapa banyak yang dia atur? Jika dia adalah Gu Immortal perbatasan selatan, lalu mengapa Gu Immortals dataran utara ini mendengarkan pengaturannya? Apakah dia secara tidak langsung memanfaatkannya atau apakah dia memberi mereka perintah langsung? Tidak diragukan lagi, jalan kebijaksanaan Gu Immortal Old Man Yanxi telah mengorganisir sekelompok makhluk abadi, hanya informasi ini menciptakan tekanan tanpa bentuk. Fang Yuan tidak tahu sekarang bahwa organisasi ini adalah sekte bayangan yang pernah dia dengar sebelumnya. Tapi ini tidak menghalangi dia untuk menebak kekuatan dan misteri organisasi ini. Sebuah organisasi yang membentang melintasi perbatasan selatan dan dataran utara, seberapa besar itu? Tapi Fang Yuan belum pernah mendengar tentang organisasi seperti itu, bahkan dalam 500 tahun kehidupan masa lalunya. Seberapa misterius organisasi ini? Tentu saja, semua spekulasi ini didasarkan pada dasar bahwa Pak Tua Yanxi adalah Gu Immortal dari perbatasan selatan. Mungkin itu semua hanya kebetulan. Biarkan aku berpikir lagi, apakah Pak Tua Yanxi merencanakan gelombang serangan pertama? Adapun gelombang serangan berikutnya, apakah dia memiliki andil di dalamnya? Adapun gelombang ke-7, itu adalah langkah pengadilan surgawi, itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa dikendalikan oleh Pak Tua Yanxi. Fang Yuan yakin akan hal ini. Pengadilan surgawi tinggi di atas yang lain, berasal dari benua tengah dan memiliki latar belakang yang tangguh, itu bukan sesuatu yang bisa dicampuri oleh orang abadi dari perbatasan selatan. Di antara 5 wilayah besar, sejak zaman kuno hingga sekarang, organisasi Gu Immortal terbesar hanyalah pengadilan surgawi. Kekuatan pengadilan surgawi membuat orang merasa mati lemas. Hanya peringkat 8 dan peringkat 9 Gu Immortal yang dapat membangun kehadiran mereka di sana. Poin ini bisa dinilai dari kesimpulannya. Setelah pengadilan surgawi bergerak, mereka pergi setelah mengambil semua resep di tanah yang diberkati Langya. Di mana Pak Tua Yanxi saat itu di kehidupan saya sebelumnya? Orang Tua Yanxi adalah karakter misterius yang bersembunyi di kedalaman sejarah. Di belakangnya ada organisasi misterius yang memiliki pengaruh di dataran utara dan perbatasan selatan, 2 wilayah besar. Jalan kebijaksanaan Gu Immortal, organisasi misterius, pengadilan surgawi, jalan menuju keabadian benar-benar penuh dengan bahaya di setiap langkah. Ketika saya menerobos rintangan ini, seberapa hebat perasaan saya? Semakin tinggi kesulitan dan semakin kuat musuh, semakin banyak semangat juang yang dimiliki Fang Yuan. Jalan yang dia lalui ditakdirkan untuk menjadi jalan yang sepi sejak awal, ditakdirkan untuk menjadi musuh dunia. Pengadilan surgawi dan organisasi misterius itu seperti 2 binatang raksasa yang menghalangi jalan ini. Pada saat yang sama, jalan gelap ini dipenuhi dengan duri, jebakan, dan skema. Ini adalah jalan yang sangat sulit, dan tidak ada yang bisa mencapai akhir sejak zaman kuno. Fang Yuan, bagaimanapun, bertarung sendirian, berbaris sendiri dan berperang sendirian. Sumber dari semua motivasinya adalah yang paling sederhana, paling tak terpuaskan, paling dicemooh dan paling tidak dapat dipahami. Mimpi. Mimpi yang tampaknya tidak realistis tentang kehidupan kekal. Apakah dia bisa berhasil atau tidak, Fang Yuan tidak pernah mempertimbangkannya. Dia hanya tahu bahwa bahkan jika dia gagal dan mati, dia tidak akan menyesal. Hari ini, melalui transaksi, dia menemukan pusaran air yang tersembunyi di bayang-bayang. Kemudian dia melihat prospek jalannya sendiri yang dipenuhi dengan kegelapan yang tak tertandingi, bahaya yang tak tertandingi, dan jalan buntu di hampir setiap langkah. Karena tidak ada jalan untuk dilalui,
aku akan mengukir jalanku sendiri. Fang Yuan tersenyum, tatapannya mengandung cahaya yang dalam dan pikirannya yang tidak teratur semuanya rapi saat dia sekali lagi berkonsentrasi untuk menghubungkan surga Gu. Sudah waktunya untuk membeli relik Gu. Relik Gu dapat langsung meningkatkan fondasi bukaan, meningkatkan alam kultivasi Master Gu. Dari peringkat 125, mereka adalah perunggu hijau, baja merah, perak putih, emas kuning, dan peninggalan kristal ungu Gu. Relik Gu adalah Gu Fana, tidak ada peringkat 6 ke atas Gu abadi untuk itu. Di antara mereka, perunggu hijau, baja merah, dan peninggalan perak putih Gu banyak dijual di pasaran. Adapun peninggalan kristal emas kuning dan ungu Gu, karena mereka memengaruhi kekuatan pertempuran Gu Master peringkat 4 dan 5, dan dapat memengaruhi status banyak kekuatan, mereka dibatasi dan dikendalikan oleh organisasi besar, dan hampir tidak dijual di pasar. Tapi di surga kuning harta karun, emas kuning dan peninggalan kristal ungu Gu tersedia. Gu Immortals tidak dapat meningkatkan kultivasi mereka melalui peninggalan kristal ungu Gu, tetapi mereka masih sangat langka Gu. Karena kedua Gu ini tidak hanya dapat digunakan untuk kultivasi peringkat, mereka juga digunakan untuk menyempurnakan Gu abadi. Dalam resep Immortal Gu, mereka sering digunakan sebagai katalis penting. Selain penyempurnaan, jika Gu Immortal memiliki keturunan, mereka akan mengumpulkan banyak peninggalan Gu untuk digunakan klan atau junior mereka. Jadi di surga kuning harta karun, meskipun peninggalan peringkat 1 hingga 3 Gu dijual secara berkelompok, ada beberapa peninggalan emas kuning peringkat 4 Gu, dan bahkan lebih sedikit peninggalan emas ungu Gu. Emas kuning, peninggalan kristal ungu Gu, ini banyak digunakan dalam resep Gu abadi. Ketika Fang Yuan menyempurnakan jangkrik musim semi musim gugur, dan Gu bukaan kedua, dia menggunakannya dalam prosesnya. Faktanya, bahkan resep sisa Dewa Darah Gu abadi juga membutuhkan relik Gu dalam jumlah besar. Tetapi karena Immortal Gu terlibat, harga relik Gu selalu setinggi langit. Meski begitu, situasi ini jauh lebih baik daripada kontrol terbatas alam fana. Fang Yuan segera membeli 3 peninggalan kristal ungu Gu, dan menghabiskan banyak uang untuk membeli Gu yang sukses segera. Gu ini jauh lebih mahal daripada peninggalan kristal ungu Gu, karena dapat meningkatkan tingkat keberhasilan penyempurnaan Gu. Setelah itu, Fang Yuan membeli sejumlah besar Gu peringkat rendah dan bahan penyempurnaan, bersiap untuk menyempurnakan penyembunyian napas peringkat 5 Gu dan lainnya. Meskipun surga kuning harta karun dapat memeriksa cahaya harta karun, hanya ketinggian cahaya yang tidak dapat mendeteksi apakah cacing Gu telah dirusak. Dengan demikian, itu tidak terlalu aman, dan Fang Yuan memutuskan untuk menyempurnakan Gu sendiri agar aman. Menjual semua resep sisa di tangannya dan membeli sumber daya dalam jumlah besar, setelah memotong biaya pemrosesan surga kuning harta karun, Fang Yuan memiliki 28 potong batu esensi abadi yang tersisa dalam kepemilikannya. Tentu saja, dia bisa berulang kali menjual resep sisa-sisa Gu abadi ini, tetapi cahaya harta karun yang sesuai akan berkurang, hanya setelah beberapa waktu cahaya harta karun akan pulih. Transaksi di surga kuning harta karun sangat bergantung pada cahaya harta karun. Semakin kuat cahayanya, semakin tinggi harganya. Ketika cahaya harta karun melemah, harga jual juga akan turun. Lagi pula, nilai resep sisa turun ketika lebih banyak orang mengetahuinya. Jika dia terus menjualnya, penghasilan Fang Yuan akan berkurang, dan Gu Immortals yang membelinya sebelumnya akan merasa bahwa mereka menderita kerugian. Menunggu beberapa waktu sebelum menjualnya lagi menguntungkan kedua belah pihak. Penjual menjual dengan harga aslinya, sementara pembeli mendapatkan banyak waktu berharga untuk meneliti resepnya, lagi pula, Immortal Gu unik setelah dibuat. Dengan cara ini, resep paling berharga yang tersisa adalah jangkrik musim semi musim gugur, Gu bukaan kedua, dan resep sisa Dewa Darah. Adapun resep lainnya, saya bisa menjualnya lagi, tetapi hanya dalam beberapa bulan. Kali ini jelas mengacu pada waktu 5 wilayah. Adapun resep lain, seperti menggunakan perjalanan ilahi, Gu untuk menyempurnakan perjalanan abadi tetap, Gu dikenal oleh semua orang. Tidak akan ada cahaya jika ditempatkan di surga kuning harta karun. Rockman, saya harus memberikannya ke Sekte Bangau Abadi, ini untuk memastikan Sekte Bangau Abadi tidak menemukan kebenaran, sehingga saya dapat menghilangkan ketegangan kita dan mengulur waktu. Sekarang Gunung Danghun sekarat, produksi nyali Gu menurun.
Jumlah manusia batu dalam setiap transaksi telah menurun, karena kesabaran Sekte Bangau Abadi semakin menipis. Mereka akan bertarung pada akhirnya, tetapi Fang Yuan harus mengulur-ulur selama yang dia bisa. Tapi untungnya, mereka hanya akan berpikir bahwa aku membela tanah yang diberkati Hu Immortal dari dalam, dan adalah ikan yang terperangkap. Mereka tidak akan pernah menyangka aku pergi ke dataran utara, dan bahkan bisa kembali. Bahkan orang tua Yanxi itu tidak akan melihat ini datang. Jalan kebijaksanaan Gu Immortals terampil dalam deduksi dan prediksi, tetapi mereka tidak bisa mendapatkan informasi dari ketiadaan. Mereka harus menggunakan segala macam petunjuk dan jejak, untuk melacak kembali ke sumbernya dan membuat deduksi mereka. Gu Vital Fang Yuan adalah jangkrik musim semi musim gugur, keuntungan terbesarnya adalah kelahiran kembali. Dengan 500 tahun ingatan, dia memiliki gerbang bintang Gu, cangkir perspektif bergerak Gu, semua ini adalah cacing Gu yang lebih maju daripada 5 wilayah saat ini satu generasi. Saya tidak dapat menjual resep sisa untuk saat ini, dan manusia batu harus dipasok ke Sekte Bangau Abadi, tetapi saya punya barang lain untuk dijual. Fang Yuan punya rencana sejak lama, item ini tidak lain adalah tanah. Tanah di surga kuning harta karun semuanya adalah barang langka, seperti tanah awan, tanah busuk, tanah asin, del. Banyak tanah yang diberkati menghasilkan tanah, dan mereka akan menjualnya di dalam harta karun surga kuning untuk ditukar dengan apa yang mereka butuhkan dengan master Gu lainnya. Tanah yang ingin dijual Fang Yuan juga tidak biasa, itu adalah lumpur bubur. Saat itu, ketika bencana duniawi melanda dan Gunung Danghun rusak, tercemar oleh kemampuan lumpur bubur Gu abadi, seluruh gunung mulai berubah menjadi lumpur busuk. Tetapi di dunia ini, keberuntungan dan kemalangan bersatu. Meskipun bebatuan Gunung Danghun berubah menjadi lumpur, mereka mengandung lumpur bubur kekuatan Immortal Gu. Di mata Gu Immortals, ini adalah bahan yang harus dimiliki saat menyempurnakan lumpur bubur Immortal Gu. Seperti yang diharapkan, setelah Fang Yuan menempatkannya ke surga kuning harta karun, sejumlah besar perhatian dikumpulkan. Hari apa hari ini, begitu banyak hal baik yang dijual. Lumpur bubur, ini adalah lumpur bubur yang sebenarnya, aku bisa merasakan aura Gu abadi yang intens darinya. Sayang sekali aku tidak memiliki resep lumpur bubur Immortal Gu, aku tidak menggunakan lumpur ini. Indera ilahi dari Gu Immortals bergerak karena banyak yang mengirim indera ilahi mereka untuk bersaing memperebutkan item tersebut. Saya membutuhkan resep lumpur bubur Immortal Gu, saya tidak akan menukarnya dengan hal lain. Di bawah perintah Fang Yuan, Gu Immortal kecil mengirim indera ilahinya. Permintaan ketat ini menyebabkan Gu Immortals mencemooh. Menggunakan tumpukan lumpur untuk ditukar dengan resep Immortal Gu. Kamu terlalu serakah. Lumpur bubur Immortal Gu adalah Gu yang dapat dikonsumsi satu kali, resepnya jelas lebih penting daripada cacing Gu itu sendiri, Anda memiliki wajah untuk mengatakan Anda ingin menukarnya dengan resepnya. Ini terlalu tidak realistis, saya menyarankan Anda untuk mengubah kondisi Anda, jika tidak, tumpukan lumpur ini akan tetap berada di surga kuning harta karun tanpa pembeli selamanya. Tapi Hu Immortal kecil dengan cepat berkata, saya tidak meminta resep abadi lengkap, siapapun yang memiliki resep sisa dengan cahaya harta karun tertinggi akan mendapatkan ini. Gu Immortals berhenti berbicara, mulai mengamati ini. Segera, Gu Immortal mengeluarkan resep sisa, dan cahaya harta karun itu sekitar 4 meter. Ini tidak sesuai dengan standar Fang Yuan. Dia menatap cermin dan tertawa, menginstruksikan Hu Immortal kecil, selama Gu Immortal lainnya masing-masing mengeluarkan resep sisa, kami akan menambahkan satu jin lumpur bubur. Ya Tuan, Hu abadi kecil menjawab dengan cepat. Di tanah yang diberkati Hu Immortal, ada banyak lumpur bubur. Dari awal hingga akhir, semua lumpur bubur dibersihkan dari Gunung Danghun oleh Hu Immortal kecil, tetapi mereka tidak membuangnya keluar dari tanah yang diberkati, melainkan memindahkannya ke daerah barat. Setelah tahun-tahun ini, melalui konversi lumpur bubur di dalam tanah yang diberkati, ada rawa yang terbentuk perlahan. Bencana sebelumnya sekarang menjadi sumber daya. Di surga kuning harta karun, indera ilahi Gu Immortal sedang keributan. Dengan penambahan setiap resep sisa, Gu Immortal kecil akan menambahkan satu jin lumpur bubur. Tindakan seperti itu memberitahu orang lain dengan jelas, kami memiliki banyak hal di sini. Semua resep sisa ditambahkan satu persatu, saat cahaya harta karun meningkat.
Dari 4 meter, sudah naik menjadi sekitar 6 meter dan masih meningkat. Fang Yuan melihat sebentar dan senyumnya menjadi lebih lebar. Jiwanya berasal dari bumi, keterampilan pemasarannya jauh melampaui dunia ini. Di bumi, perusahaan berkembang pesat sementara di surga kuning harta karun, batu esensi abadi hampir tidak dapat digunakan sebagai mata uang perdagangan, sebagian besar transaksi dilakukan menggunakan metode barter primitif. Metode Fang Yuan adalah bentuk meningkatkan eksposurnya, itu menarik banyak Gu Immortals untuk menjual resep sisa lumpur bubur Immortal Gu. Tentu saja, ini hanya trik kecil. Selanjutnya, Fang Yuan menginstruksikan Hu Immortal kecil untuk menangani masalah lain satu per satu. Sudah waktunya, aku harus pergi sekarang. Fang Yuan sedang menghitung waktu, membagi waktu yang dia habiskan di tanah yang diberkati Hu Immortal dengan 5, adalah jumlah waktu yang telah berlalu di dataran utara. Tuan, selamat tinggal, Anda harus sering kembali oke. Little Hu Immortal membawa Fang Yuan ke area barat tanah yang diberkati, dan di bawah pancaran kunang-kunang cahaya bintang Gu, ia mengaktifkan gerbang bintang Gu sekali lagi. Fang Yuan membawa banyak bahan penyempurnaan, serta cacing Gu peringkat rendah saat dia melangkah ke gerbang bintang. Tidak lama kemudian, dia melangkah keluar dari gerbang bintang lainnya, kembali ke Danau Bulan. Sabit di dataran utara. Seperti yang dia hitung, saat ini sudah mendekati fajar, saat matahari terbit, sinar matahari pertama menyinari daratan. Angin sepoi-sepoi menyebabkan riak kecil di sepanjang permukaan danau. Udaranya menyegarkan, ada embun di rumput di dekatnya, dan ada kelompok burung berkumpul di permukaan danau, melebarkan sayap mereka seperti mereka menari. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam, hatinya sangat gembira. Merebut kekayaan Ma Hongyun dengan paksa, Fang Yuan memperoleh bantuan roh tanah Langya kali ini. Di tanah yang diberkati Langya, dia menggunakan salah satu kesempatan untuk mendapatkan gerbang bintang Gu dan yang lainnya. Setelah itu, dia kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal dan menggunakan Gu surga penghubung untuk menyelesaikan masalah kurangnya sumber daya. Tapi setelah ini, semua bidak catur saya yang stagnan memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut. Seluruh papan catur hidup sekali lagi. Saat langit menjadi cerah, Fang Yuan kembali ke kamp suku Ge di bawah iringan kelompok serigala. Aku akan menyempurnakan Gu dalam kultivasi tertutup, tidak ada yang menggangguku. Dia memberikan perintahnya saat dia mengunci dirinya di dalam rumah kadal, memulai penyempurnaan Gu-nya. Terlepas dari mana bahan pemurnian Gu berasal, cacing Gu yang diciptakan milik wilayah tempat ia dilahirkan. Artinya, meskipun bahan di tangan Fang Yuan berasal dari benua tengah, selama dia menyempurnakannya di dalam dataran utara, semuanya akan menjadi Gu dataran utara, dan tidak akan ditekan di sini. Gu pertama yang akan dia sempurnakan adalah cangkir perspektif bergerak Gu. Piala perspektif bergerak Gu adalah peringkat 5, set yang disempurnakan di tanah yang diberkati Hu Immortal akan segera rusak, itu hanya bisa digunakan sekali lagi. Setelah mengunjungi surga kuning harta karun, Fang Yuan memiliki sumber daya sekarang, dia jelas akan menyempurnakan satu set cangkir perspektif bergerak Gu lainnya. Pada saat yang sama, di Danau Bulan Sabit, 9 Master Gu suku Yan bepergian dengan cepat dengan serigala punuk mereka. Berhenti, ada jejak kaki serigala di sini. Pemimpin suku Yan menghentikan serigalanya, melihat sejumlah besar jejak kaki di depannya, dia mengungkapkan keterkejutan yang luar biasa. Begitu banyak serigala, ini adalah kelompok serigala yang tak terhitung sekali. Gu Master lainnya berseru, "Kam suku Ge tidak terlalu jauh, apakah menurutmu kelompok serigala yang tak terhitung jumlahnya ini menuju ke arah mereka?" Tidak baik, lihatlah jejak kaki ini, ada serigala janggut beracun, serigala angin, serta serigala turtleback dan serigala malam dan sebagainya. Kelompok serigala liar hanya hidup di antara mereka sendiri, campuran dari begitu banyak serigala hanya berarti bahwa mereka dikendalikan oleh Master Gu. Pemimpin suku Yan merenung, suku Ge dulunya adalah suku berukuran besar, tetapi sekarang mereka dipaksa untuk bermigrasi, mereka tidak lagi sehebat sebelumnya, mereka tidak memiliki cara untuk memberi makan kelompok serigala sebesar itu. Kemungkinan besar, kelompok serigala ini milik Master Gu Iblis. Tujuan kami kali ini adalah mencari bala bantuan dari suku Ge, mari kita lihat apa yang terjadi dulu. Jika suku Ge menghadapi masalah, kami akan mundur dengan tenang. Jika kita bisa membantu mereka dengan murahan, kita akan membantu mereka mengepung serigala.
Ya, pemimpin suku Tuan. Semua orang berteriak, pergi, ayo pergi ke suku G. Serigala punuk bergerak lagi, membawa orang-orang ini menuju kamp suku G. Berhenti, Gu Master suku G yang berpatroli melihat Gu Master suku Yan dan berteriak. Suku Yan Gu Masters menghentikan serigala punuk mereka, saat seorang tetua berbicara, orang di sampingku adalah pemimpin suku Yan Tianji, kami di sini. Untuk mengunjungi pemimpin suku G. Suku Yan, ekspresi guru Gu suku G berubah. Itu benar, tenda utama kita berjarak sekitar 100 li. Tolong tunggu di sini Tuan. Menurut waktu dataran utara, suku G baru saja mencapai Danau Sabit dan telah mendirikan kemah hanya untuk sehari. Kamp suku G masih sibuk membangun rumah mereka. Tuhan, jejak kaki kelompok serigala semuanya memasuk kamp suku G. Seorang tetua suku berkata dengan lembut pada pemimpin suku Yan Tianji. Yan Tianji mengangguk, tatapannya berubah tegas untuk berpikir bahwa Tuan Gu jalur perbudakan ini berasal dari suku G. Sepertinya kita datang ke tempat yang tepat, ini adalah bantuan yang kuat dalam menghadapi iblis air Hao Jiliu. Tapi suku G mungkin tidak perlu membantu kita. Seorang tetua suku khawatir. Yan Tianji mencibir, bertindak seolah-olah dia memiliki suku G menari di telapak tangannya. Suku G ingin menghadiri majelis pahlawan. Putriku adalah tunangan Liu Wenwu. Jika aku menggunakan nama suku Liu untuk meminta bala bantuan, bisakah suku G kecil ini menolak? Mengatakan demikian, gerbang kamp yang baru dibangun terbuka, saat pemimpin baru suku G Guang keluar dengan sekelompok tetua. Pemimpin suku Yan telah datang secara pribadi, itu adalah kehormatan kami. Silakan ikuti saya ke tenda utama. G Guang mengundangnya dengan antusias. Mengapa dia hanya Master Gu peringkat 3? Merasakan kultivasi G Guang, anggota suku Yan menunjukkan penghinaan. Membawa anggota suku Yan ke kamp untuk perjamuan, setelah mereka minum anggur, pemimpin suku Yan menatap yang lebih tua. Tetua itu dengan cepat berkata, untuk mengatakan yang sebenarnya, pemimpin suku G, kami di sini hari ini untuk meminta bantuan dari suku Anda. Tolong, penatua itu melanjutkan, itu benar. Nona besar suku kami, Yan Cuier, diculik oleh Hao Jiliu. Orang ini tidak bermoral dan tidak tahu malu, bersembunyi di Danau Bulan Sabit dan memeras suku kami. Dia adalah Gu Master jalur air, dia memiliki kekuatan pertempuran yang besar saat bertarung di bawah air, beberapa upaya suku kami untuk menyelamatkannya gagal. Kali ini, kami ingin meminta bantuan suku G. Hao Jiliu, maksudmu, setan air Hao Jiliu itu? G Guang memikirkan orang ini dan ekspresinya berubah. Orang ini adalah Gu Master tahap atas peringkat 4, dia berjalan di jalur air dan namanya yang keji terkenal di dataran utara, dia adalah iblis yang licik dan licik. G Guang mengerutkan kening dalam-dalam, setelah memikirkannya, dia menolak anggota faksi iblis pantas dibawa ke pengadilan. Sebagai anggota faksi yang benar, suku G harus membantu, tetapi saat ini, kami tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ayah saya telah meninggal dalam pertempuran, saya ditugaskan untuk menjadi pemimpin suku segera setelah itu. Kami telah menderita kerugian besar, kami tidak memiliki kekuatan tersisa untuk memusnahkan iblis air. Mengapa? Pemimpin suku G tidak mau membantu. Mendengar kata-kata G Guang, ekspresi tetua suku Yan tenggelam. Seorang tetua mencibir, pemimpin suku G, kamu terlalu muda, kamu tidak tahu hal-hal tertentu, izinkan saya memberitahu Anda. Suku kami, Yan Cuier, yang misi, telah bertunangan dengan Liu Wenwu, statusnya adalah tunangan Liu Wenwu. Jika Anda tidak membantu kami menyelamatkannya, ketika suku Liu mengejar masalah ini, Anda tidak akan dapat menjelaskan diri Anda sendiri. Ekspresi G Guang berubah. Ada beberapa suku super di dataran utara, di antaranya adalah suku Hei dan suku Liu. Tuan muda ketiga suku Liu Wenwu, adalah seorang ahli dalam kuas dan pedang, dia memiliki bakat luar biasa dan aspirasi tinggi. Kali ini, dia membawa pendukungnya dari sukunya dan terpisah dari suku Liu, mencoba membuat sukunya sendiri dari awal, dia adalah salah satu dari sedikit pesaing paling terkenal untuk tahta istana kekaisaran. Liu Wenwu memiliki kekuatan yang sangat besar, Yan Cuier adalah tunangannya, jika suku G tidak menyelamatkannya, Liu Wenwu pasti akan menemukan masalah dengan mereka selama perakitan pahlawan. Tapi sekarang suku G sendiri berada dalam kesulitan, mereka baru saja kehilangan banyak Master Gu berpangkat tinggi.
Jika mereka melawan setan air, mereka harus menanggung kerugian besar. Ge Guang memikirkan manfaat sukunya dan tidak ingin bermusuhan dengan iblis air tanpa alasan, tetapi jika mereka tidak melakukan apa-apa, itu mungkin menarik permusuhan Liu Wenwu. Ge Guang sangat bermasalah. Pemimpin suku Yan melihat keraguan Ge Guang dan tertawa, jalan lurus selalu saling menempel, saya percaya bahwa suku Ge tidak akan meninggalkan kita dalam kesulitan. Suku Ge memiliki kekuatan yang luar biasa, Anda tidak perlu menyembunyikannya. Ketika kami datang, kami menemukan sejumlah besar jejak kaki serigala, selama suku Ge memobilisasi jalur perbudakan Anda Gu Master, kami bersedia membayar 3.000 batu purba di muka. Ge Guang diam-diam sangat marah. Hanya 3.000 batu purba, apakah mereka memberikan uang receh kepada seorang pengemis? Dia mengendalikan amarahnya dan tertawa getir, kamu mungkin tidak tahu, jalur perbudakan ini Gu Master bukan anggota suku Ge, aku tidak bisa memerintahkannya. Dia adalah Tuan Chang San Yin. Chang San Yin, pemimpin suku Yan tercengang, berpikir bahwa nama ini sangat familiar. Ge Guang kemudian memberitahunya apa yang dia ketahui tentang asal-usul dan identitas Fang Yuan. Geng suku Yan sangat gembira mendengar berita itu. Chang San Yin, dia masih hidup. Saya ingat sekarang, dia adalah seseorang dari generasi saya. Dia pernah terkenal di seluruh dataran utara, jalur perbudakan jenius yang sangat terkenal Gu Master. Ini bagus. Bahkan surga membantu kita, suku Chang telah tunduk kepada Tuan Muda Liu Wenwu. Jika kita memberitahu Chang San Yin permintaan kita, dia pasti akan membantu. Pemimpin suku Yan terus terang, pemimpin suku Ge Guang, pimpin jalan. Ge Guang tertawa pahit, jika aku bisa membawamu kepadanya, aku akan melakukannya sejak lama. Tuan Chang San Yin kembali pagi ini dan mengumumkan dia akan melakukan kultivasi tertutup untuk menyempurnakan Gu, jika kita memotongnya, aku khawatir. Apa yang kamu takutkan? Pemimpin suku Yan berdiri, Chang San Yin berasal dari generasi yang sama denganku, aku sudah lama mendengarnya. Suku Chang dan suku Yan sudah berada di bawah Tuan Muda Liu Wenwu, kita berada di pihak yang sama. Tuan Muda Liu Wenwu adalah Tuan Chang San Yin. Selain itu, masalah ini sangat penting, itu bukan masalah besar bahkan jika kita mengganggu penyempurnaan Gunya. Bawa aku ke sana, ini, Ge Guang ragu-ragu. Ekspresi pemimpin suku Yan berubah kaku, pemimpin suku Ge, jangan menunda waktu. Jika kita terlambat dan putriku menghadapi bahaya fatal, ketika Tuan Muda Liu Wenwu menyalahkanmu. Ge Guang mengertakkan gigi, mengakui, baiklah, aku akan membawamu ke sana. Setan air Hao Ji Liu. Fang Yuan mengangkat alisnya, melihat Master Gu suku Yan ini. Saudara Chang, kamu telah tertidur selama 20 tahun, kamu mungkin tidak tahu ini. Setan air ini adalah bintang yang sedang naik daun dari generasi muda, setelah menerima kesempatan misterius, dia sudah peringkat 4 tahap atas pada usia 35 tahun. Pemimpin suku Yan menjelaskan. Fang Yuan mengangguk, berseru, dataran utara sangat besar, ada banyak pahlawan dan penakluk. Karena suku Yan bertanya dengan nyawa mereka dipertaruhkan, saya akan melakukan perjalanan ini. Ekspresi geng suku Yan berubah. Apa yang dikatakan Chang San Yin? Apa kehidupan dalam kehidupan? Kedengarannya seperti mereka sangat lemah dan tidak berdaya. Tuan Chang San Yin, mengapa Anda memuji semangat musuh dan meremehkan semangat kami sendiri? Setan air itu licik, bersembunyi di dalam danau bulan sabit sambil menyandera misi besar kita, itulah sebabnya kita tidak bisa menjatuhkannya. Seorang tetua marah. Tuan Chang San Yin, suku Chang Anda telah tunduk kepada Tuan Muda Liu Wenwu. Ini adalah kesempatanmu. Tetua lain berbicara seolah-olah dia sedang memikirkan keuntungan Fang Yuan. Pemimpin suku Yan tersenyum ringan, hehehe, saudara Chang, dengan bantuanmu kali ini, apa artinya setan air belaka? Fang Yuan mencibir, dengan logika atau emosi, saya harus membantu. Aku akan bertarung bersama kalian semua. Suku Yan sangat gembira, bagus, mari kita berangkat sekarang. Orang tua suku Yan, aku ingin 10 juta batu purba dan pertempuran Gu yang terpencil, apakah kamu membawanya? Water Demon berdiri di tepi danau bulan sabit saat dia memandang orang-orang dengan hati-hati. Tentu saja saya membawanya. Di mana putriku? Yan Tianji berkata, mengeluarkan 2 Gu, satu adalah Gu penyimpanan peringkat 5, yang lainnya adalah Gu pertempuran Backwater.
Pertempuran Backwater Gu adalah Gu peringkat 5, itu bisa sangat meningkatkan kekuatan cacing Gu jalur air, itu sangat berharga tanpa pasokan pasar. Melihat kedua Gu ini, tatapan Water Demon menjadi panas. Dia memiliki penampilan muda, wajahnya pucat karena dia memiliki bahu lebar dan pinggang tipis, dia tampan dan memiliki watak riang. Camingnya sudah memutih, memberinya aura dewasa. Kembalikan putriku dan aku akan memberimu apa yang kamu inginkan. Sekarang saya ingin melihat putri saya dulu. Yan Tianji berkata dengan sungguh-sungguh. Water Demon mendengus, menjentikkan jarinya. Swoosh! Di air danau di belakangnya, ombak mulai bergerak saat cangkang kipas raksasa muncul dari bawah air. Cangkang kipas ini sebesar gajah, permukaannya mengkilap. Saat kedua sisi cangkang terbuka, seorang gadis muda terlihat di dalam. Gadis muda itu diikat erat, mulutnya tersumbat. Ketika dia melihat pemimpin suku Yan, dia sangat gelisah sehingga air mata mengalir di wajahnya saat dia berjuang. Setan air mendengus, kamu telah melihat putrimu, sekarang serahkan Gu. Jangan mencoba sesuatu yang lucu, putrimu ada di tanganku, jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana kamu akan mempertanggungjawabkan kepada Liu Wenwu? Hehehe, brengsek, sampah tercela, lawan aku dengan adil dan adil jika kamu punya nyali. Para tetua suku Yan mengertakkan gigi. Ekspresi pemimpin suku Yan tenang seperti air saat dia melemparkan dua Gu ke arah setan air. Setan air menerimanya dengan hati-hati, dia tidak menggunakan tangannya untuk meraihnya, tetapi malah membiarkan kedua Gu jatuh ke tanah. Kamu tidak melakukan sesuatu yang mencurigakan pada cacing Gu ini, kan? Setan air menyipitkan mata, menatap Yan Tianji dengan tajam. Ekspresi Yan Tianji pucat, silakan perbaiki. Setan air mencibir, mundur 30 langkah. Geng suku Yan tidak punya pilihan selain mematuhinya. Setan air menatap Gu Master suku Yan, sebelum berjongkok dan mengambil dua cacing Gu. Dia pertama-tama memeriksanya dan tidak menemukan masalah dengan mereka. Selanjutnya, dia dengan hati-hati mulai menyempurnakan pertempuran Gu. Pertempuran Backwater Gu memiliki kehendak Yan Tianji. Saat dia bekerja sama dengan Water Demon, itu memungkinkannya untuk menyempurnakan pertempuran Gu dengan mudah. Setan air terkekeh, bagus sekali, Yan Tianji, kamu sangat bijaksana. Selanjutnya, saya akan memeriksa batu purba, jika jumlahnya benar, saya akan mengembalikan putri Anda yang berharga kepada Anda. Jangan khawatir, aku tidak ingin menjadi musuh dengan Liu Wenwu, putrimu masih perawan, aku bahkan tidak menyentuh tangannya. Yan Tianji mendengus, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia menghendaki dan membantu Water Demon dalam menyempurnakan Gu penyimpanan. Pikiran Water Demon memasuki Gu saat dia melihat sejumlah besar batu purba, tidak dapat mengendalikan kegembiraannya seperti yang terlihat di wajahnya. Tetapi pada saat ini, dari antara batu-batu purba ini, seorang Gu terbang keluar dan menabraknya dengan kecepatan yang sangat tinggi. Peringkat 4, imobilisasi Gu. Serang, Yan Tianji berteriak, dan para tetua mengepung setan air dengan cepat. Oh tidak, setan air meraih Gu penyimpanan, karena dia tidak bisa bergerak, dia melihat dirinya dikepung tanpa daya. Setan air, hari ini akan menjadi tanggal kematianmu. Fang Yuan mengendarai serigala punuk saat dia dan sekelompok besar serigala muncul dari hutan terdekat. Bersambung.